Perkenalkan, nama saya Shalom Marsa Salsabila dengan akhiran NIM 1187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM. Sistem informasi manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu Management Information System. Sistem informasi manajemen ini adalah infrastruktur digital yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait dengan kegiatan manajemen dalam suatu organisasi ataupun suatu bisnis. Umumnya, sistem informasi manajemen ini digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, ataupun strategi bisnis yang diterapkan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengumpulan data, di mana tujuan sistem informasi manajemen ini menghimpun data dari berbagai sumber eksternal maupun internal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer. Yang kedua, pemrosesan data. Data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, dan juga meringkas. Yang ketiga, penyimpanan informasi. Sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa yang akan datang. Jika ada informasi yang tidak segera diperlukan, informasi tersebut akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digunakan nanti. Yang keempat, penyebaran informasi. Informasi merupakan produk akhir dari sistem informasi manajemen ini, disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi, ini berkala atau online melalui terminal komputer. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan dan pengendalian, di mana sistem informasi manajemen ini sangat berguna untuk fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua, mempermudah pelaporan. Sistem informasi manajemen mempermudah segala bentuk laporan perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja manusia, material, mesin, uang, dan juga manajemen. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Sistem informasi manajemen sangat membantu dalam pengendalian biaya dengan memberikan informasi tentang waktu menganggur, perputaran tenaga kerja, pemborosan dan kerugian, serta kapasitas surplus. Yang keempat, membantu membuat perbandingan. Dengan membuat perbandingan kinerja aktual dengan standar dan kinerja yang dianggarkan, penyimpangan disampaikan kepada manajemen oleh SIM yang dapat diperbaiki dengan mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang terakhir, menunjukkan kekuatan manajemen. Sistem informasi manajemen menunjukkan kekuatan manajemen menjadi poin kuat organisasi untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak sistem informasi manajemen. Yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sistem informasi manajemen. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. SIM membantu mempercepat proses bisnis dengan mengotomatiskan berbagai tugas, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang tersedia secara real-time dan terorganisasi memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik karena data-data sudah tersedia dengan baik dan terorganisir, sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan lebih baik. Yang ketiga, peningkatan koordinasi dan komunikasi. SIM memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar di antara berbagai departemen dalam organisasi sehingga meningkatkan kerja sama dan strategi antar bagian. Yang kedua, yaitu dampak negatif dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Dengan adanya SIM memerlukan investasi besar dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, data staf, dan pemeliharaan perangkat yang bisa menjadi beban finansial bagi perusahaan, terutama perusahaan kecil. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Organisasi bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Jika sistem mengalami kegagalan, hal ini dapat menyebabkan gangguan besar operasional bisnis yang menurun. Yang ketiga, risiko keamanan dan privasi. Meskipun SIM dapat meningkatkan keamanan data, tetapi
Sistem ini juga rentan terhadap kebocoran data karena adanya serangan siber jika tidak dikelola dengan baik, yang dapat menyebabkan pencurian data dan kebocoran data penting yang mengakibatkan gangguan pada organisasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh sistem informasi manajemen. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen sangat penting, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi dalam segala bidang juga sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Sistem ini penting karena suatu unit organisasi sangat memerlukan informasi untuk mempermudah kerjasama dengan unit organisasi yang lain. Pengaruh utama sistem informasi manajemen yang ditimbulkan oleh penerapan sistem manajemen dalam suatu organisasi adalah: yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksud dari meningkatkan efisiensi dan produktivitas yaitu sistem manajemen yang baik membantu organisasi menjalankan operasional dengan lebih efisien. Proses yang terstandarisasi memungkinkan tugas rutin dilakukan dengan cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu penghematan waktu dan biaya operasional. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar departemen. Dengan adanya sistem manajemen yang struktur, setiap departemen dapat organisasi memiliki pedoman yang jelas yang mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Sistem ini membantu dalam memastikan bahwa komunikasi dan kolaborasi antar departemen berjalan dengan lancar sehingga memperkuat sinergi antar organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem manajemen yang baik menyediakan data yang baik dan informasi yang tepat waktu dan akurat yang mendukung para pemimpin dapat memutuskan lebih bijaksana. Dengan informasi yang lebih baik, manajer dapat menganalisis situasi secara lebih komprehensif, meminimalkan risiko dan mengoptimalkan peluang. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafa Ardisa dengan akhiran NIM 1188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi peran baru sistem informasi. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Maksudnya ini, dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut. Dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selanjutnya ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Contohnya ini seperti penggunaan ATM. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Maksudnya itu, teknologi sistem informasi menumpukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan kesempatan dan keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end user. Yang keempat, menciptakan arena bisnis baru. Maksudnya ini, perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu dunia maya. Yang kelima, menggabungkan internet dan e-commerce ke dalam bisnis. Selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen. Nah, peran SIM atau sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan dalam organisasi itu adalah proses pengambilan keputusan bahwa sistem informasi manajemen pada hakikatnya saling berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen karena selalu dilaksanakan dengan menggunakan sarana komunikasi antar pihak manajemen atau pimpinan dengan pihak bawahannya baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk lisan. Kenalkan, nama aku Faikotul Imaroh dengan NIM 2408 1020 1223. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada Transaction Processing System atau disebut dengan TPS. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Yang keempat, Office Automation System atau OAS, dan yang terakhir Informatic Management System atau IMS. Yang pertama ada Transaction Processing System, sebuah program yang sangat berguna untuk proses pengelolaan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin serta harus berulang-ulang. Biasanya lebih banyak diaplikasikan pada sistem manajemen saji dan inventaris perusahaan yang memiliki jumlah karyawan antara ratusan sampai ribuan orang. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP. Perusahaan yang menggunakan sistem ERP ini adalah bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan yang saling dan serba terintegrasi pada setiap masing-masing unit bidang kerja seperti bagian accounting, keuangan,
pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan juga pengelolaan persediaan. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM. Seperti namanya, Sistem Informasi Manajemen. Yang satu ini berfungsi untuk menyajikan data-data secara integrasi yang terkait dengan suplai bahan baku, seperti pemasok, produsen, pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Muncullah startup. Startup adalah bentuk perusahaan yang memulai bisnis dengan menawarkan barang maupun jasa yang memiliki proses bisnis yang sangat mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan internet, sehingga tanpa internet startup tidak akan berjalan. Implementasi juga adanya sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan seperti startup ialah harus memiliki fondasi berupa manajemen sistem informasi yang dikelola dengan baik sehingga menjadi penggerak bagi startup bisnis. Saya Yogi Hidayatullah dengan akhiran NIM 1186. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang teman-teman saya telah bacakan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terintegrasi yang mendukung pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem ini membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Berikut adalah saran dari sistem informasi manajemen ini adalah sistem informasi itu penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang terutama pekerja kantor harus menghadapi implikasi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan yang kompetitif.